Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Jadi agenda kita, mungkin cuma saya Dido kali ya, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan ini. Negeri ini akan rusak. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai, kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Gak ada lagi bersuara itu. Menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Saya hanya menyampaikan bahwa monitor online acara kita kurang menarik. Ya. Dari saya ikuti, kan biasa online langsung ini kan kita ikuti Pak. Jadi kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena tidak menarik lagi. Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua dan tokoh-tokoh level tinggi, FTA. Nah perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai, kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Gak ada lagi bersuara itu. Menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi. Enggak lah. Kecuali nanti mungkin nih. Kan begini, kita biasanya kalau pembicara yang paling kita takuti itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang 3 kelompok oposisi di Indonesia itu 1 Habib Rizik, 2 kami, tambah kali FTA, terus tambah siapa lagi? Ada ya. Itu petisi 100 dan itu semua pendukung Prabowo ya, dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi dan tidak ada di antara 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo, tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi, ya kan Pak? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan Fufu-Fafa? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya Pak. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri.
Itu mohon maaf kalau suara saya tinggi karena saya melihat kok menghilang itu. Nah, jadi agenda kita mungkin cuma saya didu kali adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Ya. Selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan ini. Negeri ini akan rusak. Itu Pak. Jadi menurut saya fokuskan dululah 100 ini ke depan, 100 hari ke depan, atau 1 hari ke depan, bersihkan detoksifikasi Prabowo. Ya Dokter Tiba ya. Detoksifikasi Prabowo dari Jokowi. Itu menurut saya agenda yang paling. Mohon maaf, mungkin saya kelihatan emosi karena dari pagi saya tunggu itu. Nggak keluar. Nggak ada yang keluar satupun. Kita dibawa mutar-mutar nggak jelas. Gitu kan? Padahal masalah negeri ini adalah adanya Fufu-Fafa, adanya Jokowi yang masih mempengaruhi presiden yang selama ini kita dukung. Kita semua dalam ruangan ini adalah pendukung Prabowo. Ya kan Pak? Oke, mohon maaf. Oke. Nah, sekarang lupakan semua agenda itu, harapan itu. Judulnya pun saya harapan dan kelanjutan. Kalau saya judulnya atau kelanjutan, udah tidak ada keterlanjutan. Kalau Anda memilih masih ada kelanjutan, hati Anda masih berdua bahwa Anda pendukung kerusakan Jokowi. Itu clear. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aher. Saya mencoba membaca ini Kabinet Merah Putih, harapan atau kelanjutan. Harapan, kepinginnya lebih baik kan begitu. Tapi kalau saya lihat gelas gitu Pak Aher, gelas ini isinya bau gitu ya, dituang separuh, baunya kan masih ada, tuang lagi air putih, bau juga itu isinya. Selesaikan dulu. Banyak bom waktu yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Selesaikan. Banyak hutang Jokowi yang belum tuntas. Kita tidak pernah sadar bahwa mulai 98 kita sudah pernah kena perang asipetris. Untuk dikuasai republik ini tidak perlu dengan kekuatan militer terlebih dahulu. Militer dipersiapkan. Dulu zaman Pak Gatot Nurmantio berapa pucuk senjata masuk, sampai terakhir di Bandung nggak ada ujungnya. Gitu. Nah, sekarang tenaga kerja berapa jumlah yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Ini harus jelas semuanya dulu gitu. Nah, mengenai hal itu saya berharap kepada pemerintahan Pak Prabowo tuntaskan hutang-hutang zaman Pak Jokowi 10 tahun ini. Contoh mulai dari ideologi ya, masalah Kepres 17, Impres 02, Kepres 04 tentang PKI. Ini tidak main-main, ini urusan negara, ini urusan bangsa. Tidak ada TNI, rakyat, kiai yang melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Ini jangan menggampangkan begitu. Kok orang PKI mendapat santunan, berarti PKI itu korban. Jokowi menimbulkan bom waktu yang pada saatnya akan meledak. Itu 6 orang jenderal keluarganya lihat kok bapaknya suaminya ditembakin kok. Yang nembak siapa? Jokowi tidak pernah belajar tentang sejarah. Aku Pancasila. Tapi Jokowi tidak melakukan keadilan di republik ini. Ada kasus KM 50, ada kasus 800 orang lebih pemilu. Apa orang capek 800? Ini ada Bu Dokter nih. Ya Bu ya. Bisa meninggal 800 Bu.
Oh. Iya. Ada kejuruan begitu ya? Itu angin yang salah, angin yang bawa. Kok angin? Tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, pas masalah PSN, Strategis Nasional, saya pengen lihat kajian apa yang dibuat di IKN tentang Strategis Nasional IKN. Ada ibu kota negara di paling depan. Mana geopolitik, geostrategi dan mana geomiliternya. Terus masalah PSN, PIK dan BSD untuk rakyat. Rakyat yang mana? Kita pemilik negeri ini. Jangan dibolak-balik begitu. Jadi banyak hal yang masih tertinggal selama pemerintahan Jokowi belum terselesaikan. Yang terakhir tentang Fufu Fafa. Ada Pak Roy ini saya lihat tadi. Ya Pak Roy, makasih. 99,9 Pak Roy ya. Orangnya jelas. Loh, ini kan ibarat kalau Presiden Wan Wapres kalau gitu. Presiden itu adalah suami. Wapres itu adalah istri. Nah kalau istri mencaci suami, pantas atau tidak kan gitu. Mana bisa dalam satu keluarga itu akan menjadi hebat, maju dan sebagainya? Tidak ada. Jangan memanipulasi. Harusnya sekarang yang laporan dari kawan-kawan seperjuangan ini ditindaklanjuti secara proses hukum. Jangan ditinggalkan. Jadi rakyat juga jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Kan begitu. Hukum tegakkan. Nah sampai sekarang belum ada. Harapan saya sebelum Pak Bowo nanti melangkah 100 hari pertama, tolong yang tertinggal yang masih bau-bau ini tolong diselesaikan dengan baik, sehingga apa janji Pak Bowo untuk rakyat jempolan benar adanya. Tapi kalau nanti 100 hari Pak Bowo paradok katanya Pak Bowo begitu ya, bingung juga saya nanti gitu. Saya berharap Pak Bowo ini menjadi seorang prajurit, seorang negarawan. Negeri ini ke depan sangat tergantung kepada kebijakan Presiden Prabowo. Wassalamualaikum.